Bersama-sama untuk terakhir kali. Sebelum kita belajar, Ibu ada sedikit ice breaking ya. Mau? Mau. Ayo, sebelum kita ice breaking coba berdiri sebentar. Semuanya berdiri. Biar semangat kita belajarnya ya. Sudah berdiri? Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turun terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan dikulung, bulan melingkar di atas pundak, kanan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, buat menara pipi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, buat telinga ecek. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, bulan melingkar di atas pundak, kanan kiri, atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, buat menara pipi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, buat telinga ecek. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang rukun iman. Masya Allah.
Pratama, Syakira, Najwa. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sudah bersemangat belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita dipermudahkan dalam menimba ilmunya. Nah, ayo ketua kelas, saya siapkan nak. Bersedia bersalam kepada ibu.
iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu seperti kita melaksanakan sholat, berpuasa, dan membayar zakat, ya. Lagu rukun iman. Ini adalah rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Nah, coba kita sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Nah, mudah kan? Coba sekali lagi, yang semangat ya. Ayo, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Nah, ini adalah rukun iman. Jangan salah ya. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6, ya. Nah, supaya mudah menghafalnya, ini kita menghafal dengan menggunakan lagu. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok, ya. Di sini sudah terbagi kelompok ya, sudah dibagi tadi. Nah, Ibu akan menunjukkan di sini yang laki-laki ini kelompok 1 ya, 4 orang laki-laki kelompok 1. Nah, tugasnya yaitu membuat rukun iman yang pertama dan kedua dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, iman kepada Allah misalnya. Kalau iman kepada Allah kita harus seperti apa? Contohnya misalnya kita harus apa? Sebagus sholat. Sholatnya di rumah. Coba ya. Ini yang kelompok 1, ya. Yang kelompok 2 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Rasul, ya. Kalian tulis, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya misalnya beriman kepada kitab-kitab, gimana cara menerapkannya? Kitab kita orang Islam, kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah salah satu kitab umat Islam yang diturunkan Allah melalui perantaranya malaikat Jibril dan kepada utusan Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini yang kelompok 2. Yang kelompok 3 tentang beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada kodo dan kodar. Kalian tulis gimana cara penerapannya, ya. Hari kiamat, tahu hari kiamat? Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Hancurnya alam semesta. Tahu alam semesta? Yang kita pijak ini adalah alam semesta. Nah, ini silakan ditulis ya. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menulisnya. Nanti perwakilan
Bisa? Ya. Ada, Mas? Ya. Kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu pembelajaran tentang rukun iman, ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian satu masalah, yaitu bagaimana cara kita menjelaskan dan mengingatkan rukun iman kepada teman-teman kita yang belum paham, yang belum tahu rukun iman. Nah, pasti di antara kalian ada yang belum tahu rukun iman, kan? Nah, ada yang tahu, ada yang belum hafal, mungkin terbalik-balik, ya. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari. 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi kita sudah menonton video lagu rukun iman. Nah, di sini, nah, perhatikan nih, ya, ada penjelasan sedikit tentang rukun iman. Kita harus beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah SWT itu ada. Hal ini membuktikan dengan adanya alam semesta dan seluruh isinya. Jadi, kita dapat mengenal Allah melalui ciptaannya. Selain itu, kita dapat mengenal Allah SWT melalui nama-namanya yang agung. Nama-nama Allah SWT yang agung disebut Asmaul Husna. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Allah SWT juga memiliki nama Al-Ahad. Al-Ahad artinya Esa, tunggal atau satu. Kita harus yakin bahwa Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cara menerapkan perilaku beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Meyakini dan mempercayai Allah itu ada. 2. Meyakini rukun iman yang 6. 3. Melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, berbakti pada kedua orang tua, menolong sesama. Ini cara menerapkan perilaku beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu membentuk kelompok seperti ini, 3 kelompok. Nah, 1 kelompok terdiri dari 4 sampai 3 orang, ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tugasnya, ya. Di sini Ibu membagi tugas, kan rukun iman ada 6, ya. Karena kita 3 kelompok, jadi 1 kelompok membahas 2 rukun iman. Nah, di sini kelompok 1. Kelompok 1 Ibu kasih tugas membahas tentang beriman pada Allah dan beriman pada malaikat, ya. Nah, kalian tulis cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, beriman pada Allah. Nah, gimana cara beriman pada Allah? Beriman nggak kepada Allah? Caranya seperti apa? Seperti misalnya melakukan perbuatan yang baik. Nah, sholat. Bisa kan? Nah, kalian tulis ya. Beriman kepada Allah, tulis taruh bawahnya. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini yang kelompok 1 silakan dikerjakan. Kelompok 2 Ibu beri tugas yang rukun iman yang ke-3 dan ke-4, ya. Yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita umat Islam kitabnya apa? Al-Quran.
di kehidupan kita. Ya, ditulis ya Naya, beriman kepada kita, menerapkannya seperti apa? Apa kita pelajari Al-Quran itu atau kita cuekin misalnya, ya? Nah, beriman kepada Rasul. Rasul itu siapa? Utusan Allah. Nah, panutan kita umat Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad seperti apa? Kita menjaga tutur kata yang baik misalnya, ya? Bisa ya Nak? Nah, silakan dikerjakan. Nah, yang kelompok 3 tugasnya yaitu rukun iman yang kelima dan keenam. Yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, yang kelima hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada hari kiamat. Tahu hari kiamat? Hari kiamat itu hancurnya seluruh alam semesta. Nah, gimana kita cara mengimaninya? Misalnya kita menjauhi perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini takdir dari Allah, ya. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Kalau sudah selesai, nanti salah satu perwakilan dari perkelompok akan membacakan hasil diskusinya ya. Nah, sudah Nak? Sudah ya? Sudah siap? Nah, coba kelompok 1 perwakilannya siapa yang maju? Ayo. Asik. Nah, yang kedua ya Nak ya. 1 yang menerangkan iman pada Allah, yang 1 menerangkan iman kepada malaikat. Ayo, yang pertama dulu. Saya iman kepada Allah. Ayo. Yang lainnya perhatikan, temannya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 ya. Nanti sudah temannya menjelaskan, Ibu kasih kesempatan sama kelompok yang lain untuk bertanya ya. Sudah siap? Iman kepada Allah, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan ibadah dengan ikhlas seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji, menjaga akhlak dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti berlaku jujur, sabar, dan tolong-menolong. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1 tentang iman kepada Allah dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo bacakan lagi. Yang kedua, iman Pada malaikat, menerapkan dalam kehidupan yang lainnya perhatikan ya. Nah, ini tadi penjelasan dari temannya tentang iman kepada malaikat, yaitu apa dalam penerapan sehari-harinya Nak? Meyakinkan bahwa setiap perbuatan dicatat oleh malaikat. Nah, setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, ada yang mau bertanya dengan kelompok 1 Nak? Apa sudah jelas? Sudah jelas yang disampaikan kelompok 1? Sudah. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo. Yang rukun iman yang ketiga di sini.
kesabaran, kejujuran, dan keadilan. Ya, ini yang keempat, iman kepada Rasul dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 dari teman yang sudah jelaskan tadi, ada yang mau bertanya, nak? Apa sudah jelas yang disampaikan temannya? Sudah jelas, nak? Nah, iman kepada kitab tadi, kita mempelajari Al-Quran dan hadis yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Iman kepada Rasul, kita meniru, mencontoh perilaku Nabi Muhammad, perkataannya, tingkah lakunya. Nah, tepuk tangan pada kelompok 2 yang sudah mengajarkan hasilnya. Nah, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk membacakan hasil iman kepada Allah yang rukun 5 yang ke-5 dan ke-6 ya. Rukun 5 yang ke-5, yang mana? Yang ke-5 siapa yang membacakan? Nah ini. Nah, ayo. Oh, yang ke-5. Ayo. Ya, yang selanjutnya yang rukun 5 yang ke-6. Ya, diterima ada kode ya. Ayo, terima. Nah, berusaha dengan sebaik-baiknya dalam setiap hal yang kita lakukan. Kejadian dalam hidup dengan sabar. Nah, bagus. Nah, ini temannya biarpun membacanya belum lancar, tapi dia memberanikan diri untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Ya, dari hasil kelompok 3 yang ia presentasikan rukun iman ke-5 dan ke-6. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang bertanya, nak? Sudah paham yang dijelaskan dan disampaikan kelompok 3? Sudah? Nah, beri tepuk tangan pada kelompok 3 yang sudah berani maju ke depan biarpun membacanya belum lancar. Nah, nanti belajar lagi baca di rumah ya, nak? Bagus, sudah berani itu bagus ya. Nah, tadi kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, semuanya bagus. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk anak-anak yang belum paham, nah, boleh bertanya dengan ibu ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, ibu ada tugas. Tugasnya dikerjakan per kelompok lagi ya. Tetapi kerjakan di rumah. Besok dikumpulkan sama ibu. Kita presentasi ke depan lagi. Siap? Siap, nak? Nah, ini ya, besok kan hari Selasa masih pakai baju merah putih ya.
rukun iman. Nah, sudah paham tugasnya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, coba kita tepuk semangat. Nah, mudah-mudahan hari esok pelajarannya akan lebih semangat dari hari ini. Dah, coba sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ayo, berdoa. Baca surat Al-Asri ya. Yuk, ketua kelas siapkan. Bersedia. Bersedia bersalam kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Nah, marilah kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama mengucap